Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Mentor Keuangan, Your Personal Finance Mentor. Atau teman-teman kalau mau manggil saya Taufik juga boleh, karena itu adalah nama asli saya. Kalau Mentor Keuangan sih nama branding aja lah ya, biar nggak keliru sama Pak Taufik Ismail yang penyair. Sering dikira keliru saya soalnya. Taufik Ismail yang penyair atau yang pemain bulu tangkis. Padahal saya bukan mereka. Saya Taufik Ismail yang sekarang ini bicara sama Anda. Oke, ini sebenarnya sudah pernah saya sampaikan di Amazing Seminar bersama QFE ya, Qualified Financial Educator. Kebetulan materi ini banyak yang minta, ternyata pengen minta slide-nya. Nah, saya nggak tahu nih, karena di Amazing Seminar itu terbatas ya untuk orang-orang yang pengen ikut aja, sehingga materinya tidak dibagikan. Namun karena ada beberapa teman yang pengen materinya dan juga pengen ikutan lagi karena mungkin ketinggalan kemarin, walaupun free ya teman-teman. Kalau ada Amazing Seminar lagi silakan ikut aja, tinggal kontak saya. Nah, ini materinya adalah financial education untuk kehidupan yang lebih baik. Nah, ini apa nih ya, teman-teman? Kita lihat yuk. Wah, ini saya nih ya. Saya silakan dibaca sendiri aja ya. Pokoknya inilah. Yang penting teman-teman, ini like, subscribe, follow Mentor Keuangan dan Gudang Mas Raihan. Serta ini ya, ini kalau ini subscribe, kalau Instagram follow ya, Taufik Ismail, Mentor Keuangan dan Gudang Mas Raihan. Kalau Gudang Mas Raihan ini toko online emas, saya jual beli logam mulia emas dan perak belum mulai sih, baru mulai koleksi aja. Kalau mentorkeuangan.com, di sini teman-teman bisa download buku Gold Based Financial Planning, dan ada beberapa rekomendasi ini ya, toko emas, reseller emas, dan juga beberapa akun kripto. Silakan dicoba sesuai kemampuan dan kebutuhannya dan profil risiko tentunya. Nah, ini beberapa publikasi yang sudah saya tulis. Kalau buku pertama ini Dompet Sehat Karyawan Muda, ini diterbitkan oleh Alex Media. Ini buku pertama saya bersama Brili Agung. Nah, ini guru menulis saya, Mas Brili. Lalu 27 Jurus Mapan Finansial. Ini buku kedua yang ditulis bersama Mas Brili juga, dan teman-teman yang punya passion dan berkutat bergelut di bidang keuangan. Ini mereka memberikan banyak tips, termasuk saya di sini. Ada 2 tips dari saya di 27 Jurus Mapan Finansial. Lalu buku ketiga Do It Yourself Personal Financial Planning. Nah, ini buku yang saya tulis sendiri, diterbitkan oleh Nas Media. Di sini ini mungkin mirip-mirip sama Dompet Sehat Karyawan Muda, tapi kalau ini lebih awal ya, tahun 2018. Kalau ini yang terbaru 2021, dan ini lebih bahasannya agak lebih komprehensif. Kalau yang Gold Based Financial Planning ini free ebook, teman-teman bisa download di mentorkeuangan.com, dan tentunya ini adalah tentang perencanaan keuangan berbasis emas. Karena saya suka Mas Taufik. Nah, Kamu Itu Berharga, ini buku kelima, masih on progress, masih belum dicetak bahkan pada saat video ini dibuat. Sekarang tanggal berapa ya? 6 ya kalau nggak salah, 6 September. Kamu Itu Berharga. Ini juga antologi, jadi kumpulan tulisan dari alumni Academy Trainer. Kebetulan saya salah satunya. Oke, jangan lupa juga, ini sama lah ya, subscribe, like, follow. Oke, yang pertama, jadi financial education untuk kehidupan yang lebih baik. Di topik kita kali ini kita akan bicara, apa itu? Sedikit gangguan, bikin kaget aja. Nah, financial education untuk kehidupan yang lebih baik. Jadi kita akan bicara mengenai 3 hal: finance, education, dan kehidupan. Ya, kalau finance atau alias keuangan, ya ini semua terkait manajemen keuangan, studi tentang uang.
histori tentang uang, bagaimana uang digunakan, dan segala macamnya. Secara umum terbagi jadi 3, keuangan publik, keuangan perusahaan, dan keuangan pribadi. Ya, kita akan ngomong tentang keuangan pribadi. Lalu education, pendidikan, pembelajaran, literasi. Jadi mulai dari edukasi, literasi, efikasi, dan efikasi ya kalau nggak salah. Terakhir adalah inklusi. Nah, pendidikan bisa di formal dan non formal untuk mendidik, memberikan pengetahuan dan mengembangkan potensi diri. Kehidupan yang lebih baik, ya ini bicara mengenai apa tujuan saya hidup. Dan tentunya karena tujuan tiap orang ini bisa bermacam-macam ya, berbeda-beda, maka sifatnya akan menjadi sangat personal. Sehingga inilah jadinya personal finance education ya. Di sini kita akan bicara pendidikan keuangan pribadi. Nah, seperti apa nih? Khususnya adalah personal financial planning education. Jadi edukasi mengenai perencanaan keuangan pribadi. Nah, kebetulan ini bidang saya sih. Nah, dari definisinya sendiri yaitu financial planning alias perencanaan keuangan ini adalah sebuah proses untuk mencapai tujuan hidup melalui pengelolaan keuangan secara terintegrasi dan terencana. Waduh, kalimat apa pula ini? Jadi proses, kalau kita pilah satu persatu ya, proses itu artinya proses. Dia berjalan, artinya bukan hanya dikerjakan sekali lalu selesai. Proses itu berulang-ulang. Jadi kita akan lakukan mulai dari A sampai B, C, D sampai Z. Suatu proses dan mungkin akan diulang lagi. Itulah proses. Jadi perencanaan keuangan itu suatu proses. Teman-teman jangan berharap saya udah invest nih, saya udah beli asuransi nih, maka perencanaan keuangan saya sudah selesai. Enggak. Akan selalu berjalan dan berulang tergantung dari berbagai kondisi yang ada pada diri teman-teman dan keluarga. Untuk tujuannya apa? Untuk mencapai tujuan hidup. Nah, tujuan hidup itu tentu bermacam-macam, untuk semua orang berbeda-beda. Nanti kita akan lihat. Melalui pengelolaan keuangan, apa aja pengelolaan keuangan secara terintegrasi. Jadi ada banyak elemen-elemen yang harus kita kelola di sini, mulai dari pendapatan, pengeluaran, aset, ya, utang, asuransi, investasi, dan banyak hal lain. Waris, psikologi bahkan bisa termasuk di situ. Parenting pun bisa. Ya, kalau psikologi kenapa? Karena kadang ada juga orang yang punya habit berbelanja yang gila-gilaan, yang nggak bagus. Ada yang mengenai ada traumatik tersendiri. Dia kalau stres, dia bawaannya pengen makan. Kalau dengan makan dia bisa happy, bisa bahagia. Nah, akhirnya makannya apa? Makannya di restoran terus sampai berlebihan. Ya dia nggak peduli lagi sama kesehatan badannya. Dan ini sangat berbahaya ya. Lalu hubungannya apa sama perencanaan keuangan? Ya uangnya dipakai untuk makan itu macam-macam. Masalahnya makannya bukan di satu tempat aja. Ke kota lain hanya untuk makan, ke negara lain hanya untuk mencoba untuk makan. Nah ini duitnya jadi habis kemana-mana. Oke, nah ini dia. Ini slide yang berat. Pertanyaannya adalah, apa tujuan hidup kita? Apa yang kita cari? Waduh, kalau saya tanya ke teman-teman, tujuan hidup teman-teman apa? Dalam hidup ini yang mau dicari apa? Wah, ini jawabannya bisa macam-macam nih. Untuk beribadah, untuk menjadi terkenal, untuk masuk surga, hidup untuk makan, atau makan untuk hidup, atau hidup untuk mencari uang, hidup untuk demi sang kekasih misalnya gitu, macam-macam ya. Tapi ini saya coba kutip dari Buya Hamka. Ini kata-katanya bagus banget. Ini juga sering dikutip sama guru saya, kakek Jamil nih. Kalau hidup hanya sekedar hidup, maka kera di rimba juga hidup. Kalau kerja hanya sekedar kerja, kerbau di sawah juga bekerja. Apakah Anda kera yang hanya hidup, makan, tidur, ya, lain-lain? Atau Anda adalah kerbau yang hidup hanya untuk bekerja, pulang, tidur, bangun pagi kerja lagi, pulang istirahat, dan seterusnya.
Coba dipikir, apakah kita adalah kera atau kerbau? Saya rasa bukan. Kita ini manusia yang manusia makhluk yang mulia dan pasti punya tujuan yang lebih mulia dari hanya sekedar untuk makan dan untuk dan untuk bekerja. Ya, kenapa sampai serp nih? Nggak ada minum lagi. Ada asisten mungkin? Bapak asisten bisa ambilkan minum? Ini nyuruh anak saya. Sampai di mana kita tadi? Apa tujuan hidup kita? Apa yang kita cari? Sorry ya, videonya nggak saya edit kali. Udah, pokoknya jadi aja deh. Apa tujuan hidup kita? Apa yang kita cari? Kalau hidup hanya sekedar hidup, kera di rimba juga hidup. Kalau kerja hanya sekedar kerja, kerbau di sawah juga bekerja. Kita tentu makhluk yang mulia, manusia, bukan hewan, dan kita pasti memiliki tujuan kenapa kita hidup di dunia ini. Nah, apapun tujuan hidup Anda, apapun yang Anda kejar, misalnya pengen memiliki mobil mewah, pengen menjadi guru, ingin memiliki logam mulia yang banyak, ingin punya villa yang bagus, ingin menjadi terkenal mungkin, menjadi seorang yang terhormat di karirnya, ya, ingin menjadi apapun lah, ahli sedekah misalnya, ya. Pasti tujuan Anda pasti Anda ingin tercapai, Anda ingin berhasil, Anda ingin sukses, dan Anda ingin bahagia. Karena buat apa kalau misalnya berhasil mencapai ini, berhasil memiliki mobil mewah, rumah, lalu apa? Coba dipikir, kalau Anda terkenal, ya, lalu terus apa? Oh, banyak nih orang terkenal yang kayaknya happy ya, tapi ternyata lalu suicide di akhirnya. Banyak yang kisah seperti itu. Gak usah jadi orang terkenal deh, kadang orang biasa aja pun banyak juga yang suicide dengan berbagai sebab. Jadi maksudnya gini, udah terkenal kayaknya bahagia kan, kayaknya enak gitu, tapi ternyata nggak bahagia juga. Terus buat apa jadi terkenal gitu kalau ternyata malah menyebabkan kita menjadi stres gitu misalnya. Ya, kalau kita punya uang banyak, logam mulia banyak, susah juga mikir nyimpennya di mana, di STB, atau kalau nggak punya STB, simpen di rumah, khawatir, wah takut hartaku dicuri. Buat apa juga kita khawatir, stres seperti itu, ya. Anyway, apapun tujuan hidup Anda ya, kita nggak akan banyak bicara di situ. Silakan dicari sendiri, tanya sama teman-teman atau pasangan mungkin ya. Kalau punya tujuan hidup yang sama dengan pasangan akan sangat enak, karena kita hidup bersama pasangan, bersama keluarga untuk satu tujuan yang sama, maka segala sumber daya, upaya, energi, pikiran, materi pasti akan kita curahkan ke sana. Dan yang paling enak adalah saling mengingatkan. Itu yang saya alami sih. Jadi bersama pasangan, kalau kita udah punya satu tujuan yang sama, kita satu frekuensi, apapun halangannya, pasti kita kembali lagi. Oh, kan kita mau ke sini. Ya udah, kalau ada halangan seperti ini, maka cara solusinya yang paling enak adalah ini. Nah, jangan lupa kita hidup di dua dunia. Ya, apapun tujuan hidup Anda, apapun yang Anda kejar, pengen punya sesuatu, pengen punya rumah, dana pendidikan, dana pensiun, jangan lupa kita hidup di dua dunia. Maka milikilah tujuan di dua dunia. Dunia apa itu emang? Dunia lain? Bukanlah. Kita punya dua dunia, itu adalah yang pertama tujuan di dunia yang sekarang ini, maksudnya dunia fana ya, dunia yang kita tinggali. Dan nanti kita jangan lupa, setelah kita mati, kita akan hidup kembali, tapi di dunia yang berbeda. Jadi, ini kalau kata-katanya siapa ya? Arifin Ilham, Ustaz Arifin Ilham. Setelah kita mati ya justru kita, setelah itulah baru kita mulai hidup. Dan di akhirat itu malah jangka waktunya, horizon waktunya sangat tak terbatas, infinite, ya, nggak terbatas. Kalau di dunia ini kan mulai dari kita lahir sampai meninggal di sini. Tapi begitu udah mulai masuk ke alam barzah,
alam kubur, alam akhirat, ya sampai selamanya. Lah kok kita kepikirannya kadang cuma di sini doang ya, cuma di dunia di sini aja. Susah gitu, aduh belum punya mobil, belum punya rumah 2 tingkat, tetangga sebelah baru ganti mobil gitu misalnya, masa kita enggak? Atau teman kita baru liburan di mana gitu ya, kok kita belum nih sekeluarga, ayo. Tapi apakah itu semua akan berdampak ke tujuan akhirat kita? Ya belum tentu. Ini murni pendapat pribadi saya, belum tentu benar, tapi mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman. Lalu hubungannya sama tujuan keuangan apa nih? Nah, kita punya tujuan hidup tadi ya, mau jadi apa, mau memiliki apa, menjadi apa. Tapi saran saya atau opini saya, pendapat saya, milikilah tujuan di 2 dunia. Tujuan dunia sekarang harus ada, pengen menjadi apa, memiliki apa, dan ini harus bisa membantu pencapaian tujuan akhirat. Nah, tujuan dunia untuk mencapainya, disinilah dikasket lagi dari menjadi tujuan-tujuan keuangan. Contoh gampangnya gini, ini sebagai contoh aja. Si Fulan ini punya tujuan hidup atau vision. Ini dulu saya suka kasih presentasi, gambar awalnya adalah visionnya ini Marvel ya. Teman-teman tahu siapa ini? Vision itu apa? Tujuan atau visi hidup. Nah, ini tujuan hidup akhirat, misalnya menjadi penghuni surga bersama keluarga ya. Ini akhirat yang terakhir, menjadi inti ini, core of the core ya. Core of the core, your vision is menjadi penghuni surga bersama keluarga, misalnya gitu. Bagaimana cara menjadi penghuni surga? Tentu ya lakukan perintahnya, jauhi larangannya. Itu simpelnya, itu menjadi, salah satunya adalah menjadi pribadi yang bermanfaat. Ini juga hadis ya. Caranya menjadi pribadi bermanfaat gimana? Menjadi seorang ayah, suami yang mampu menafkahi keluarga, memberikan kehidupan yang layak, mulai dari sandang, pangan, papan, memberikan pendidikan terbaik untuk anak. Bermanfaat untuk keluarga, bermanfaat untuk lingkungan sekitar dengan menjadi ahli sedekah, dan masyarakat luas menjadi seorang penyebar ilmu pengetahuan. Dan ini jangan lupa sedekah melalui wakaf bisa jadi amal jariah, dan ini pun bisa jadi amal jariah. Makanya salah satu inspirasi kenapa saya suka menulis itu, kan ada ungkapan gini, buku itu adalah ilmu itu adalah cahaya ya, dan kalau kita salah, ikatlah ilmu pengetahuan dengan buku. Jadi kalau kita punya ilmu, kalau kita nggak tulis, kita nggak sampaikan ke orang, ilmu itu tentu setelah kita meninggal selesai udah ya. Nah, kalau ilmu itu kita bagikan, kita share melalui video seperti ini mungkin misalnya sekarang ya, atau kalau tidak dengan buku. Makanya kalau dulu kan belum ada video rekaman YouTube seperti ini. Kalau dulu dengan buku. Nah, buku itu adalah mengikat ilmu, dan buku itu sepanjang dibaca oleh seseorang dan orang itu mendapatkan manfaat dari buku tersebut, dari ilmu tersebut, maka ya mudah-mudahan kita juga dapat pahalanya. Dan ini akan berlangsung terus selama buku itu masih dicetak ulang, dan dibaca ulang terus. Ya. Nah, ini menjadi pribadi yang bermanfaat. Ini salah satu inspirasi kenapa saya kok mau menulis buku ya. Mudah-mudahan sih beberapa buku saya tadi bisa ya bermanfaat lah untuk beberapa orang. Dengan itu aja saya udah happy banget lah gitu. Kita senang kalau ada orang yang mendapat inspirasi, mendapat manfaat dari apa yang sudah kita share. Teman-teman boleh ya kalau ada sesuatu yang baru dari apa yang saya sampaikan dan menginspirasi teman-teman, boleh komen. Ini menambah semangat saya. Saya senang kalau ada orang yang juga mendapatkan manfaat dari apa yang saya share. Nah, tadi tujuan akhiratnya atau core-nya adalah menjadi penghuni surga, dan ini akan didukung dengan menjadi tercapai tujuan dunia, ya, menjadi pribadi bermanfaat. Sebaik-baik orang adalah orang yang bermanfaat untuk orang lain. Nah, untuk mencapai tujuan dunia ini dikasket lagi ke dalam berbagai tujuan keuangan.
dana zakat, sedekah. Kan tadi kalau misalnya mau jadi ahli sedekah, ya harus punya dana zakat dong, punya dana sedekah, punya dana wakaf. Kalau pengen menjadi suami yang menafkahi keluarga dengan tempat tinggal yang layak dan baik, ya harus punya rumah dong yang bagus ya. Nggak harus yang mewah gitu ya, nggak. Yang penting layak, cukup. Ya. Ada kendaraan mungkin kalau diperlukan, dana pendidikan secukupnya ya. Kadang ada orang tua yang memaksakan, saya pengen anak saya sekolah di satu sekolah tertentu yang uang makalnya cukup mahal dan SPP bulanan juga cukup mahal. Tapi begitu coba dilihat apakah mereka punya kemampuan membayar uang makal tersebut dan bayar SPP bulanan, ternyata agak berat. Nah, ya, lebih baik disesuaikan aja. Kecuali memang Anda memang punya misi utama adalah di sekolah tersebut sehingga yang lain dikorbankan, mau misalnya seperti itu, ya nggak apa-apa juga. Tapi kalau ternyata berat, lebih baik diturunkan standarnya atau dicari sekolah lain yang juga cukup bagus ya. Mudah-mudahan tidak di sekolah tersebut pun tetap dapat pendidikan yang terbaik. Lalu dana hari tua agar di masa depan nanti tidak terlalu membebani anak-anak ya. Nanti ada sekilas nih mengenai sandwich generation, punya asuransi kesehatan dan jiwa, lalu training sertifikasi kalau ingin menjadi guru penyebar ilmu pengetahuan. Masa kita memberikan ilmu tapi kita sendiri nggak tahu ilmunya, kan aneh sekali. Bisa sih dari pengalaman juga, tapi kalau Anda tidak punya pengalamannya, maka dengan training sertifikasi ini bisa menjadi jalan. Dan liburan juga mungkin sekali-sekali mau liburan kemana supaya anak-anak senang, boleh. Oke. Nah, ini 7 elements of financial check-up. Ini yang disebut aset-aset elemen-elemen keuangan tadi yang harus dikelola secara terintegrasi dan terencana ya. Mulai aset, utang, net worth, lalu cash flow ini harus plusnya, dana darurat, asuransi investasi. Ya, ini harus dikelola secara terintegrasi dan terencana. Jangan kalau sudah punya aset investasi 100 juta lalu aman. Enggak. Coba dilihat tujuan-tujuan keuangan lainnya. Kalau sudah positif berarti aman. Coba dilihat apakah positif itu sudah sesuai dengan pos-pos yang diperlukan ya. Sudah punya polis asuransi, apakah uang pertanggungannya sudah cukup? Itu juga harus dilihat lagi. Nah, lalu kalau kita nggak melakukan tadi ya financial education, emang apa dampaknya nih? Ini dampaknya. Ini sebagai contoh saja ya. Ini udah berkali-kali saya sampaikan, saya rasa nggak akan saya ulangi. Sebelum COVID dia debt service ratio 48%, dan setelah COVID pendapatan berkurang separuh menjadi 95% debt service ratio-nya. Karena dia nggak punya dana darurat. Dan ini adalah teman saya yang sempat terjerat pinjol, tapi alhamdulillah sekarang udah bebas sih. Tapi sempat WA-nya ya diteror seperti ini ya. Bahasanya udah kasar sekali, dan ke teman-temannya pun di WA juga. Kalau yang ini ada juga, ini salah satu teman saya ada 9 akun utang ya. Kartu kreditnya ada berapa? 5, KTA 1, 2 koperasi kantor, dan 1 KPR. Total 228 juta. Cicilan bulanannya 13 juta rupiah dengan gaji hanya 7 juta rupiah. Jadi it is so berat. Lalu masa pensiun banyak yang tidak siap. Lalu harta 4 anak gugat ibu kandung karena harta warisan. Nah, ini pentingnya edukasi finansial juga ke anak kita ya. Ilmu waris atau faraid itu sebaiknya diajarkan, diperkenalkan kepada keluarga. Kalau yang beragama Islam wajib menggunakan hukum waris Islam. Kalau yang non Muslim pakai hukum perdata ya. Nah, kalau kita tidak perkenalkan sejak awal, khawatirnya akan seperti ini. Nah, ini ibu di Kendal juga digugat karena tanah warisan.
Padahal ini orang tuanya sendiri ya. Sangat miris lah kita membacanya. Kemudian jutaan rumah tangga di Asia Tenggara bangkrut karena kanker, dan ini kemungkinan karena asuransi kesehatannya yang belum dikelola dengan baik. Lalu belum siap pensiun, orang Indonesia pilih bergantung pada anak. Nah ini dia. Kenapa? Ini fenomena yang namanya generasi sandwich ya teman-teman. Yaitu generasi orang dewasa yang harus menanggung kehidupan orang tua dan juga anak-anak. Jadi roti lapis yang di atas orang tua, yang di bawah adalah anak-anak. Rentan mengalami tekanan karena merupakan sumber utama penyokong hidup orang tua dan juga anak-anak mereka. Nah ini dipopulerkan oleh Dorothy A. Miller tahun 81 di Universitas Kentucky, Lexington, Amerika Serikat. Nah ini udah dari sejak tahun 81 diperkenalkan di Amerika, dan kita sangat populer banget ya ini mendengar ini ya, sandwich generation. Cuman kalau di Indonesia ini baru ketemu dipatenkan tanggal 5. Oh sorry, berarti sekarang tanggal 7 ya, bukan tanggal 6 September. Soalnya udah 2 hari lalu. Nah, kalau di Indonesia namanya garam. Apa pula itu garam? Generasi arem-arem. Nah, ini pertama kali dicetuskan oleh siapa? Oleh saya sendiri. Ini mudah-mudahan sih nggak ada yang belum ada yang mencetuskan ini nih. Karena pada saat membuat materi ini, pada saat diminta Coach Hendra Sensei financial education untuk kehidupan lebih baik, saya kepikiran tentang generasi sandwich. Cuman ada pengalaman bahwa kadang bukan orang gini ya, menjadi generasi sandwich itu bukan sesuatu yang jelek menurut saya, bukan sesuatu yang buruk, haram atau gimana, jelek, bukan sesuatu yang jelek lah ya. Kalau memang orang tua memang harus kita tanggung, ya nggak apa-apa, itu orang tua kita gitu loh. Udah jadi apa ya, kasih ibu aja kasih anak sepanjang galah, kasih ibu sepanjang jalan. Nah mungkin ini saatnya kita berbakti membalas kebaikan orang tua kita, walaupun kayaknya nggak bakal bisa kita ganti sih ya, kebaikan orang tua kita. Artinya apa? Artinya menjadi generasi sandwich ya oke lah. Nah pentingnya edukasi finansial untuk generasi sandwich apa ya? Kalau ternyata teman-teman ada yang harus menanggung orang tua, maka teman-teman harus sudah prepare, udah siap dengan segala konsekuensinya. Ya misalnya karena kita menanggung orang tua, maka pengeluaran kita yang lain ada yang harus dikelola dengan lebih baik, ditekan, atau kita harus sesuaikan karena kita punya tanggungan lain selain anak kita sendiri. Tapi jangan lupa kadang-kadang ya ada om, tante, atau ponakan, atau saudara yang juga kadang butuh bantuan. Apakah ini lalu jelek juga? Enggak juga. Anda orang minta bantuan kepada kita, pasti ada harapan. Anda pasti dianggap mampu membantu mereka. Ya tentu kalau Anda mampu ya kenapa enggak ya. Tapi pasti sesuaikan dengan kondisi keuangan Anda juga, termasuk pada saat membantu saudara atau orang tua. Jangan sampai terjadi istilahnya perselingkuhan finansial. Jadi Anda memberikan dana kepada orang tua, tapi istri nggak boleh tahu. Ya, Anda kasih uang ke bapak Anda, ke ibu Anda. Pak, mah, ini ada uang dari saya, tapi jangan kasih tahu istri ya. Nanti bisa marah. Loh, kenapa? Sebagai kalau kita di keluarga dengan pasangan memang sebaiknya terbuka aja, komunikasi harus jelas ya, harus terbuka lah. Anda memberi uang ke orang tua Anda, ya sampaikan aja apa adanya kepada istri. Sebaliknya demikian, kalau istri misalnya memberi uang kepada saudaranya yang sedang butuh bantuan, lalu tiba-tiba dia bilang, Mbak, Dek, ini Mbak kasih uang, tapi jangan kasih tahu Mas ya. Nah, kalau menurut saya sih sebaiknya kemukakan saja, komunikasikan dengan pasangan. Ada keterbukaan dalam
dalam pernikahan Anda ya. Karena kalau enggak nanti perselingkuhan finansial, begitu tahu nih, wah kamu selama ini ngasih uang ke ayah ibuku nggak ngomong-ngomong, aku juga pengen ngasih dong ke orang tua aku. Nah, ya udah kasih aja ke dua. Intinya harus saling jujur lah, ya saling jujur, saling terbuka mengenai keuangan. Jangan ada yang ditutup-tutupi. Ya kalau memang harus ngasih orang tua, sampaikan kasih berapa. Harus ngasih ke om, tante atau keponakan, ya sampaikan berapa. Ke saudara atau ke ipar, sampaikan berapa. Jadi enak, tidak ada yang ditutup-tutupi, tidak ada yang tak perlu ada dusta di antara kita, gitu kan, kayak judul lagu. Nah, ini kenapa namanya generasi arem-arem ya? Karena kalau tadi sandwich hanya dari atas sama bawah, ya. Tapi kalau arem-arem, ini daging ayamnya ini siapa kemarin di IG saya juga kan bukan ayam, daging apa gitu katanya. Ya saya bilang, ya mau arem-arem ayam, arem-arem sayur juga boleh. Intinya Anda ada di tengah gitu ya. Anda ada di tengah dan diselimuti oleh beras. Anda di tengah dan diselimuti oleh beras. Berasnya itu dari atas orang tua, dari bawah anak, dari kanan saudara ipar, dari kiri om tante ponakan. Jadi semua tanggungan itu membungkus Anda, menekan Anda. Kalau dalam hal soal keuangan ya. Apakah ini jelek? Apakah ini bagus? Ya bisa, ya tentu jawabannya udah dua. Ya bisa bagus, bisa jelek. Tergantung pada kondisi keuangan Anda sendiri dan seperti tadi keterbukaan dengan pasangan dan banyak lagi nih. Ini misalnya pun kalau tidak dibantu ya, misalnya kita ada saudara butuh bantuan lalu Anda tidak membantu, ya bisa jadi pertengkaran juga. Nah, ini bagaimana mengelolanya, bagaimana cara kita ngomong. Kalau kita bantu mampunya segini, kalau tidak mampu bagaimana berbicaranya. Tentu harus ada saling pengertian antara Anda dan beras-beras yang ada di sekeliling. Gitu ya. Memang ini serba rumit jadinya, tapi inilah yang terjadi ya. Seperti itu. Nah, makanya namanya generasi arem-arem. Dan ini belum ada yang pakai nih, mudah-mudahan ini saya yang pertama nih. Jadi bolehlah diviralkan, dipopulerkan ya. Garam, generasi arem-arem. Nah, lalu ini literasi keuangan tadi ya. Ini di Indonesia 3 tahun sekali surveinya oleh OJK dan sudah ada peningkatan nih. 2013 21%, 2016 29 dan 2019 38%. Apa sih tujuannya literasi keuangan ini? Ya ini agar dapat masyarakat luas dapat menentukan produk layanan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan, paham manfaat dan resiko, ya, mampu memilih memanfaatkan produk layanan sesuai kebutuhan, memiliki kemampuan dalam melakukan perencanaan keuangan lebih baik. Ini literasi, dan terhindar dari aktivitas investasi pada instrumen keuangan yang tidak jelas, investasi bodong. Nah, ini contoh-contoh konkretnya lah ya. Financial education untuk kehidupan yang lebih baik. Apa nih? Bisa mengatasi defisit cash flow dengan cara menambah penghasilan atau mengurangi pengeluaran. Ya, kadang orang kalau udah kalut pikirannya udah males, udah males ya. Udah pusing sih memang ya dengan kalau ada defisit cash flow itu. Believe me, saya juga pernah di kondisi seperti itu dan waduh nggak enak banget dah. Dan memang salah satu jalan pintas yang paling gampang adalah dengan berutang ke berbagai pihak ya. Syukur kalau ada yang bisa diutangin tanpa bunga dan cepat gitu. Yaitu ke saudara, ke teman, orang tua, ya seperti itu. Tapi jangan lupa kalau kita berutang juga harus tahu diri dan bisa mampu membayar cicilannya. Kalau sampai kita udah defisit cash flow ya, nggak bisa menambah penghasilan atau mengurangi pengeluaran, dan lalu kita ngutang dan kita nggak punya kemampuan membayar cicilannya, saya khawatir ini justru akan semakin memperburuk masalah. Ya, masalahnya bukan, artinya gini, masalahnya di cash flow Anda, di pola pengeluaran Anda dan pendapatannya, tapi malah Anda bebani dengan tambahan pengeluaran untuk membayar cicilan utang. Tambah berat itu, asli. Ya. Kemudian kita kalau edukasi finansial bagus,
kita bisa berinvestasi dalam instrumen yang sesuai tujuan. Jadi nggak ikut-ikutan. Kata si anu, kata si ini, masuk ke saham ini, masuk ke kripto ini. Kenapa? Nggak tahu, pokoknya ikut aja. Nah, kalau kita punya edukasi keuangan yang baik, kita bisa berinvestasi dalam instrumen yang sesuai tujuan, horizon waktunya berapa tahun lagi, dan tidak ikut-ikutan. Kita juga bisa memutuskan kapan menabung lebih banyak, atau kapan kita harus menunda konsumsi. Ya, ini sama aja ya sebenarnya, menabung lebih banyak atau menunda konsumsi. Menunda konsumsi sehingga kita bisa menabung lebih banyak. Ini salah ternyata. Kalau dibaca ternyata isinya sama aja. Maksudnya adalah kapan menabung lebih banyak atau bisa konsumsi lebih banyak, maksudnya seperti itu. Jadi kadang kalau ke mall bisa sebulan 4 kali, nah mungkin bisa sebulan jadi 2 kali. Atau kalau lagi nggak perlu nabung lebih banyak, boleh ke mallnya belanja yang lebih banyak gitu. Tetap sesuaikan dengan kemampuan pasti ya, jangan terlalu boros konsumtif. Apalagi kalau udah impulsif buying, begitu ngeliat ada diskon, oh di kasir ada, wah ini murah, beli 2 dapat 3 gitu. Coba berpikir 10 detik atau berpikir 10 kali sebelum membeli benda tersebut. Lalu kita juga bisa menabung untuk biaya haji dibandingkan biaya liburan. Nah ini kalau saya boleh sharing pengalaman saya sendiri, dulu pada saat belum ada biaya talangan haji, saya udah nabung tabungan haji. Cuman pada saat ditanya oleh teller banknya, Bapak mau berangkat kapan? Gitu. Wah, saya belum tahu. Saya cuma pengen buka tabungan haji dulu aja. Ternyata 2 atau 3 tahun kemudian ada dana talangan haji. Jadi langsung tuh banyak orang-orang yang menabung haji. Sementara saya sendiri akhirnya ketinggalan karena saya nggak rutin menabung untuk biaya haji tersebut. Akhirnya begitu saya ada rezeki, langsung saya bayarkan untuk mendapatkan porsi haji. Nah kadang-kadang ini teman-teman banyak yang terlupakan lah, ya belum terlalu dipedulikan, masih kepikiran yang lain. Jadi hajinya nantilah kalau sudah dipanggil gitu ya, kan banyak yang mengatakan gitu, hatinya belum terpanggil gitu ya kan. Jadi kalau belum kepengen, belum niat gitu ya belum bayar biaya hajinya, porsi hajinya, nunggu gitu. Sementara umur semakin bertambah, dan untuk sekarang yang paling lama itu di Sulawesi Selatan ya, bisa berapa puluh tahun lah. Kalau kemarin saya sempat untuk porsi haji itu menunggu 8 tahun. Saya store 2012, baru dipanggil untuk berangkat tahun 2020. Dan qadarullah 2020-2021 perjalanan haji ditunda. Jadi mudah-mudahan tahun depan baru bisa berangkat. Nah, lalu liburannya gimana ya? Liburan ke luar negeri, liburan kemana? Saya sih liburan sih tetap aja liburan di sekitar, kota-kota sekitar ya. Nggak perlu sampai liburan yang membutuhkan biaya lebih ya. Kalau ada sih nggak apa-apa juga sih teman-teman. Ini bukan saya melarang, wah kan kepengen ke luar negeri kemana ya, boleh-boleh aja. Tapi kalau tadi kita kembalikan ke tujuan hidup, bahwa salah satu rukun Islam adalah berangkat haji, dan jika mampu dari sisi keuangan sudah mampu, ya kenapa tidak ini diutamakan. Maksud saya seperti itu ya, mudah-mudahan tidak ada yang tersinggung, mohon maaf. Lalu membeli mobil lebih terjangkau agar dana pendidikan anak dapat dibentuk. Nah, ini misalnya target mobilnya adalah yang mobil mewah, ya. Tapi di satu sisi dana pendidikan anaknya pengen sekolah di sini, bulan depan udah harus bayar. Nah, akhirnya yaudah mobilnya diturunin standarnya supaya yang anaknya dana uang pangalnya bisa dibayarkan juga. Membeli asuransi jiwa, membuat pos sedekah rutin yang terkait dengan tujuan hidup tadi ya. Kalau kita udah tahu kita mau hidupnya nanti di akhirat
ada pahala yang mengalir terus, ya sedekah jariahnya jangan lupa buat pos sedekah rutin. Bawa bekal makan siang dibandingkan beli makan di kantor. Nah, ini pengalaman saya juga. Tadinya sih buat makan siang bawa dari rumah ya, bekal gitu. Awalnya supaya nggak perlu keluar cari makan ya, jadi bawa bekal aja. Tapi efek sampingnya ternyata apa? Selain lebih hemat juga, di tubuh juga menjadi lebih sehat. Membuat kesepakatan dengan anak saat pergi ke mall, supermarket, dibandingkan membelikan anak segala yang diminta. Nah, ini juga untuk memperkenalkan anak perencanaan keuangan dan tujuan keuangan. Kita pas mau berangkat ke mall gitu ya, oke, nanti boleh beli mainan masing-masing satu ya, dan harganya nggak lebih dari misalnya 100.000 rupiah gitu. Ya udah, tinggal cari. Kalau nanti anak-anaknya pengen yang lebih sampai nangis-nangis, ya udah, ya nggak akan dibelikan, nggak usah kita belikan karena kita udah sepakat di situ. Dan ini mengajarkan mereka sejak kecil kita perlu memiliki tujuan, kita punya budgeting, dan kita punya komitmen untuk menjalankan apa yang sudah disepakati. Langsung dimulai dari hal-hal kecil seperti itu. Bisa juga mengajak anak ke panti asuhan untuk berbagi, diperkenalkan bahwa lo ini loh, ternyata banyak teman-teman kalian yang tidak lebih beruntung dari teman-teman daripada anak-anak kita. Bisa makan 3 kali sehari, punya baju bagus, ke sekolah atau pergi kemana naik mobil, naik motor, sementara yang di panti asuhan belum tentu seperti itu. Nah, ini quote yang kebalik. Biasanya orang itu ngomong uang bukanlah segalanya, namun segalanya butuh uang. Nah, kalau saya baliknya, segalanya butuh uang, namun uang bukanlah segalanya. Uang itu hanya tujuan akhir. Uang bukanlah tujuan akhir, uang hanyalah alat untuk mencapai tujuan. Coba kita ulang sekali lagi. Segalanya butuh uang. Ya, semuanya butuh uang. Makan, minum, sekolah, pergi ke kantor butuh uang, bensin. Namun uang bukanlah segalanya. Uang bukanlah tujuan akhir. Kita nggak hidup di dunia ini hanya untuk mencari uang. Ya. Uang buat beli rumah, uang buat beli materi yang lain ya. Uang ini hanya alat untuk mencapai tujuan. Jadi ingat-ingat kembali tujuan hidup kita apa. Kalau tujuan hidup kita di akhir adalah untuk masuk surga, maka ya tentu misalnya kita pengen untuk sedekah, ya uang ini hanya alat untuk mencapai tujuan tadi, masuk surga. Uang ini kita gunakan untuk sedekah. Jadi nggak semuanya kita selalu gunakan untuk misalnya mencapai untuk membeli, kita tabung untuk membeli rumah impian kita. Jadi uangnya kita pakai untuk membangun rumah masa depan kita nanti di akhirat nanti. Salurin ke masjid, uangnya salurin ke gereja ya, ke pura, ke wihara, ke panti asuhan, ke segala macam. Ini memang kelihatannya sih ya klise lah ya, simple klise. Mas Taufik udah sering, ya bukan Mas Taufik aja yang sering ngomong gini, orang-orang yang lain juga pasti udah sering ngomong lah, uang bukanlah tujuan. Coach Hendra Sensei ya, salah satu ini guru saya, ya uang bukanlah tujuan akhir, uang hanyalah alat untuk mencapai tujuan. Kadang ini hanya menjadi pengingat buat saya pribadi karena namanya manusia juga kadang suka lupa ya, kadang iman naik turun ya, seperti itu. Tapi kalau kita sering mengingat-ingat kembali apa tujuan hidup kita ya, bersama pasangan saling mengingatkan ya, luar biasa itu. Insya Allah sih pandangan kita, mindset kita terhadap uang itu akan menjadi berbeda. Ada yang pernah ngomong ke saya seperti ini. Kalau seseorang itu sudah selesai ya di dunia ini, artinya dia tuh udah cukup semuanya. Ya.
rumah udah cukup, kendaraan udah cukup, mungkin harta juga udah lah cukup. Nah itu uang buat dia ya udah kasih aja, sedekahin, atau ya secukupnya. Buat makan ya cukup secukupnya aja, buat pergi-pergi kemana ya nggak, artinya nggak jadi sesuatu yang utama di situ ya. Wah, ini saya juga kenapa jadi susah ngomongin begitu slide ini ya, padahal nulisnya tuh penuh dengan filosofi banget awalnya, tapi begitu mau diomongin jadi kagok juga. Ini berat banget kata-katanya. Segalanya butuh uang, uang bukanlah segalanya, uang bukanlah tujuan akhir, uang hanya alat untuk mencapai tujuan. Pasti banyak yang protes soal ini, terutama untuk orang-orang yang mungkin mohon maaf kondisi keuangannya sedang berat. Saya doakan semoga segera ini ya, pulih kembali, sehat kembali ya. Mereka pasti mungkin ngomong gini, wah Mas Toko mah gampang ngomong, lagi uangnya udah ada gitu ya. Sementara kami yang harus berjibaku di jalanan, bahkan untuk mendapatkan makanan hari ini aja harus berjuang luar biasa, ya harus punya uang ya tapi ya gimana ya, kembali lagi sih, uang itu hanya ya alat. Oke, itu uang artinya untuk bertahan hidup lah, uang untuk makan. Tapi kembali ke kata-kata Buya Hamka tadi, apakah kita hidup hanya untuk bekerja, apakah hanya untuk makan? Kan tidak. Well, saya ini sekali lagi ini hanya sebagai membuka inspirasi, mudah-mudahan teman-teman bisa mendapatkan sesuatu. Saya bukan yang paling benar, bukan orang yang paling hebat juga, tapi saya hanya ingin berbagi sedikit mengenai financial education untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Mohon maaf atas segala kekurangannya, dan mohon maaf kalau ada yang kurang sreg dari omongan saya. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Jangan lupa like, follow, subscribe media-media sosial yang ada di sini. Oke. Itu aja, dan sampai jumpa di video yang lain dari Mentor Keuangan. Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.